Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa badza minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jum'ah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengupayakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya bahwa kualitas amal ibadah kita semakin lebih baik dan juga kita insya Allah jauh dari segala perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah dan Rasulnya. Juga perlu diketahui bahwa satu-satunya bentuk ibadah yang secara efektif mampu mencapai tingkat takwa adalah ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita tunaikan. Karena di dalam puasa tersebut diharuskan menahan kebutuhan vital biologis manusia, sehingga esensi puasa adalah pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan kunci untuk seseorang bila terpelihara dirinya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, para keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh pengikut umat Islam mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan yang diikuti tradisi halal bihalal oleh masyarakat kita ini adalah simbol konkret kedamaian dalam Islam. Hari yang indah ini terhiasi oleh rasa persaudaraan maupun rasa bahagia sebagai seorang muslim. Maka hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Idul Fitri ini adalah memelihara dan mempertahankan persaudaraan antar sesama muslim,
membangun ukhuwah Islamiyah secara lebih nyata. Sebab akhir-akhir ini persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita terganggu oleh perbedaan-perbedaan yang muncul. Perbedaan-perbedaan itu diantaranya disebabkan adanya perbedaan dalam masalah politik, status sosial, adat budaya, ekonomi, etnis, golongan, yang ternyata bisa mengarah pada perpecahan di antara umat Islam. Dan kondisi ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Pertikaian antar etnis ataupun kelompok yang memakan korban jiwa hanya karena kesalahpahaman dan perbedaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Di sisi lain, perbedaan pandangan politik ataupun pilihan serta perbedaan pemahaman tentang ajaran nilai-nilai Islam telah membangkitkan rasa permusuhan dan upaya saling menjatuhkan. Perbedaan sosial dan ekonomi yang dapat memunculkan kesenjangan kaya dan miskin. Gejala ini harus segera diupayakan bersama untuk direkatkan kembali agar tidak saling membenci di antara mereka dan dapat memahami dan saling menghormati satu sama lain di antara mereka, agar tidak berakibat pada kehancuran umat Islam dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut perlu langkah-langkah konkret dan penyadaran moral melalui pendekatan ajaran agama secara mendalam. Maka diharapkan semua orang yang memberikan pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai yang membawa risalah harus menyatukan tekad menuju cita-cita tersebut dengan menyadari sepenuhnya bahwa sebagai Muslim memiliki tanggung jawab untuk andil dalam mewujudkan persaudaraan sesama Muslim. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu jika ada perselisihan di antara mereka, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai langkah selanjutnya dari rasa tanggung jawab tersebut adalah bersama-sama mencari sumber penyebab terjadinya ketidakharmonisan itu. Selanjutnya mencari solusi terbaik dengan mengutamakan semangat sebagai saudara seagama yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dihindari jangan menjadikan agama sebagai alat legitimasi untuk tujuan dan kepentingan tertentu bagi perorangan ataupun kelompok. Karena jika itu yang terjadi, maka kita semua akan semakin jauh dari nilai-nilai agama Islam yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali berharap untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hari Idul Fitri ini sebagai hari yang bermakna, sebagai momentum untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan kita jadikan sebagai awal dari kembalinya kebangkitan Islam untuk menuju izul Islam
wal muslimin di negeri tercinta ini. Sudah lama kita semua mendambakan masyarakat yang bersatu, hidup rukun, saling bahu-membahu dan saling mengasihi di antara kita semua. Kita tinggalkan segala bentuk yang mengakibatkan perpecahan dan rasa sombong di antara sesama muslim. Juga kita tinggalkan segala macam kepentingan-kepentingan sesaat yang dapat merugikan umat Islam. Dan kita jadikan agama Islam yang diajarkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran sikap, tindakan dan perilaku kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang sedang berada di persimpangan sejarah peradaban manusia. Suatu era yang membutuhkan manusia-manusia baru yang memiliki arah kehidupan yang benar serta orientasi yang benar pula. Mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, mereka adalah manusia yang terbebaskan dari cengkraman kekuasaan hawa nafsu. Sebab ketundukan manusia terhadap hawa nafsu adalah biang dari segala kesesatan dalam hidup dan kehinaan. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bahwa perang melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling utama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr berkata, jika kaum muslimin melalaikan jihad melawan diri sendiri, mereka tidak akan mampu jihad melawan musuh-musuh mereka. Sehingga dengan sebab itu terjadi kemenangan musuh terhadap mereka. Para alumni Ramadan adalah orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Seharusnya siap untuk tampil mengisi kebutuhan zaman sekarang ini. Sebab mereka telah ditempa dengan puasa yang berarti pengendalian diri yang dilakukan semata karena tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alumni Ramadan telah terbukti mampu meninggalkan yang halal dan thayyib sekalipun semata karena tunduk kepada perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kuat dan tangguh karena telah berhasil mengendalikan daya marahnya ketika dilanda kemarahan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang hebat dan tangguh bukanlah orang yang menang dalam pertarungan, akan tetapi orang yang kuat dan hebat serta tangguh adalah orang yang mampu meredam emosinya tatkala ia sedang marah. Dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan kemarahan padahal ia mampu untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh umat manusia di hari kiamat, sehingga ia disuruh memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis riwayat Daud. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah menjawab, engkau jangan marah. Dan orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang sampai 3 kali. Maka baginda Rasul tetap memberikan jawab, engkau jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, para alumni Ramadan adalah manusia yang telah berani merayakan kemenangan. Perayaan yang mereka rayakan pada Idul Fitri harus menjadi simbol deklarasi
bahwa kita siap untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat kemenangan bagi orang-orang yang beriman adalah manakala mereka telah mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syair, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Hari raya atau Idul Fitri itu bukan orang yang berpakaian baru, akan tetapi Idul Fitri atau Lebaran itu adalah orang yang ketaatannya semakin bertambah. Dengan demikian, maka sebenarnya Idul Fitri hakikatnya hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang mengalami peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa mereka seperti baru kembali, yaitu memasuki hari-hari berikutnya dengan kadar iman dan takwa yang lebih tinggi dari hari-hari sebelum bulan Ramadan. Yang ketiga, sebagai alumni Ramadan, mari kita miliki sifat khauf dan roja. Kedua sifat ini harus dimiliki oleh orang yang beriman, terutama setelah melakukan kewajiban yang telah diperintahkannya. Khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena merasa kurang sempurna dalam pelaksanaan pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya serta menolak pengabdiannya. Khauf timbul karena adanya ma'rifah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir kalau Allah melupakannya dan takut pada siksa Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan, ihsan dan kebaikan dunia akhirat. Dan roja haruslah diiringi dengan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Khauf dan roja adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seseorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Sebab dengan khauf akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Senantiasa roja akan mengantarkan dirinya untuk selalu mengharap agar apa yang ada pada dirinya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang termotivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun manfaat khauf dan roja adalah pertama, agar terhindar dari perbuatan maksiat. Sebab nafsu selalu mengajak berbuat jahat dan cenderung melakukan hal yang tidak baik. Yang kedua, agar tidak membangga-banggakan amal kesolehannya atau ujub. Yang ketiga, agar bersemangat untuk melakukan ketaatan. Sebab berbuat baik itu berat dan syaitan selalu berusaha mencegahnya. Yang keempat, agar terasa ringan menanggung rasa kesulitan dan kesusahan. Akhirnya, marilah kita percantik diri kita dengan iman yang sempurna serta takwa yang sungguh-sungguh, dan bukan takwa yang ada hanya dalam kata. Jika takwa hanya diobral dengan kata, maka ini berarti kita sedang melanggengkan penyakit orang-orang yang telah bangkrut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah Jumat ini, marilah kita renungkan bersama satu ayat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dalam surat Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berbantah-bantahan
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.